merinding-merinding ya. Tapi penasaran, pengen tahu. Pastinya, tapi kita juga penasaran pengen dengar komentar-komentar pemirsa setia Trans TV yang ada di rumah. Baca Twitter ya, @citoputra. Dulu ada siluman kelelawar. Kalau di Kediri namanya keblek. Betul itu, Pak Ustadz? Keblek kali ya, Pak? Keblek atau keblek? Keblek. 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 Dan suka mencuri beras di gudang beras. Aman lah, masih aman lah. Masih ya, masih nggak terlalu. Satu lagi Bu Ayu, boleh? @r1h_hwz. Siluman di Sulawesi namanya parakang. Dia itu manusia yang konon katanya ilmu pesugihan berbentuk binatang. Suka makan orok. Sama kayak itu ya, Pak? Iya. Apa tadi kuyang ya? Sama, hampir sama sih itu Hampir siluman. sama ya. Oke, coba kita. Jadi kalau di Sulawesi itu parakang, di yang Bali tadi ya, itu iya. Bali leak, Leak. terus di Kalimantan kuyang, terus di Sumatera itu palasik. Ya, Jadi palasik. untuk menangkal siluman, Iya, itu supaya nggak ada dan nggak bisa masuk ke kita. apalagi gitu yang ya. makan orok. Bener nggak sih kalau yang setahu aku kuyang itu dia mempelajari ilmu hitam Iya. untuk keabadian. Benar. Jadi dia asli manusia biasa, cuman Asli dia monad, pakai minyak yang dipakai di leher itu bisa untuk copot semuanya Copot untuk dia. badannya, iya. Tapi pada saat siang dia pakai jubah ya untuk nutupin karena Untuk ada nutupin, bekas, iya. ada bekas ini dan Ada rata-rata bekas, perempuan. iya benar. Oh iya? Kok Cynthia tahu banyak loh? Ya karena Kan orang Kalimantan itu Iya. tahu. Iya benar. dan setelah kejadian ngeliat itu emang cari tahu. Pernah ketemu nggak ada orang yang pakai jubah gitu siang-siang? Nggak merhatiin sih. Iya. Karena dia Karena- kayak manusia biasa aja ya kalau Manusia siang-siang. biasa, hidupnya Nyatu. sehari-hari nyatu sama manusia biasa. Cuman kalau udah mulai maghrib tiba, dia udah berubah, nanti udah copot sendiri dan terbang mencari masanya. Tapi banyak nggak sih itu? Ya mungkin sebagian kecil lah. Kayak Berarti ilmu rata-rata hitam itu dari- memang yang dipelajari, yang mempelajari memang kan sebagian kecil. Untuk kesaktian. Menurut dia Macam-macam itu ya? biar keabadian dari ilmunya itu bisa sakti untuk menuju keabadian. Gitu. Nah biar kita terhindar dari yang kayak gitu-gitu gimana nih? Satu, kalau kita agama Islam mungkin tetap satu mendekatkan diri pada Allah ya. Kedua, tetap memang itu ada bacaan-bacaan khusus. Di Al-Quran kan banyak itu, surat Al-Mulk, terus 29. Al-Kahfi gitu ya. Al-Kahfi, macam-macam banyak lah. Ada untuk ritual untuk menangkal itu banyak. Cuman kalau secara umum, kita jangan lupa sholat 5 waktu, suka berzikir. Terus kita jangan kosong. Kalau masih anak-anak kecil, ya, kalau kita sering ngaji, maka tidak takut hantu. Tapi kalau kita jarang ngaji, maka takut hantu. Tapi kalau kita nggak pernah ngaji sama sekali, maka jadi hantu. Tapi benar juga. Itu Selalu kalau aja agama ngaji. Islam. Kalau agama yang lain pasti beda-beda lagi. Saya juga Kita nih- tetap mendekatkan diri kepada Allah. Saya kalau diputusin pacar jadi hantu. Hancur hatiku. Ah. Dan kita Pak lihat Ustadz, aku mau ada nanya satu lagi nih Twitter Abdo_A7 di Kebon. Cirebon. Cirebon. Kebon. Saya matanya udah rubuh. Di Cirebon ada siluman yang namanya Buncul. Heeh. Wujudnya bulus atau penyu, tapi punya rambut panjang di kepala. Wujudnya bulus atau penyu. Itu Pak Ustadz mungkin tahu juga. Mungkin beda-beda di daerah, mungkin beda ya. Mungkin saya belum penelusuran sampai ke sana. Dan saya yakini memang setiap daerah pasti Ada. memang itu beda-beda tentang karakter atau sifatnya. Tapi saya mau tanya nih ya, kalau dilihat dari gambar-gambarnya Pak Ustadz kan gede-gede nih Iya. bentuknya. Itu bagaimana bisa masuk ke sosok manusia yang hitungannya ya lebih kecil Ya, kan? lebih kecil bisa. Kok bisa masuk lewat mana gitu? Iya. Mungkin seperti itu juga ya pertanyaannya. Jadi mungkin saya lebih ke ekstrim tentang agama jawaban saya ya. Kalau Nabi pernah bersabda, Inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan ya masuk ke dalam tubuh manusia, mengalir ke dalam tubuh manusia, masuk berjalan itu melalui pembuluh darah. Ini hadis Bukhari Muslim loh ini. Jadi bisa jadi setan jin yang berbentuk besar masuk ke tubuh manusia melalui pembuluh darah. Maka tidak ayal ketika dimasuki ke botol kan lebih gede bolongannya. Bisa jadi masuk dan ditutup dan berbentuk asap.
Nah, itu jawabannya. Pak Ustadz, seperti itu. aku mau nanya dong. Silakan. Jadi ada salah satu temanku nih pernah kejadiannya. Ini dia di kamar mandinya Iya. ditaruhin kayak tulisan Arab gundul. Oh iya, raja tapi, ya. Iya, Raja. itu dibungkus pakai Kain. lakban hitam. Oh. Nah, itu ditaruhnya di kloset di pembuangan air, Oh. ya di klosetnya. Sedangkan pada saat itu nggak ada teman-temannya yang datang. Jadi, nah itu dimasukinnya gimana caranya gitu. Jadi sebelumnya memang sering ada bola api itu. Terus tanda-tanda keduanya di sepatunya dia ada kotoran. Tapi itu bukan kayak kotoran kucing, karena kita pikirnya itu kotoran kucing kan, karena Iya, di luar iya, iya. sepatunya. Ini seperti kotoran manusia. Berapa hari kemudian ada kencing di depan kamarnya. Nah, Nah, nggak lama dari situ kemasukan lah. Iya. Tapi bukan yang kenanya nih, orang lain yang kemasukannya. Itu kok bisa ya ada kertas itu di berarti di tidak kamarnya? tahu yang masukin ke Iya, iya. itu ada tulisan raja itu nggak tahu. Iya. Jadi dia nggak berani buka, kebetulan minta tolong sama saya. Ya udah deh, karena penasaran juga saya buka tuh. Ini kayaknya tulisan Arab gundul tapi kebalik gitu loh. Oh. Nggak, bukan Arab kan dari kiri ke kanan. Dan itu tahu-tahu ada di situ. Iya. Kan ke kiri. Kalau kiri kanan tulisan Jepang. Iya, ini pokoknya kebalik deh dan nggak ada sama sekali Ya, ininya. itu kalau itu saya sikapi sendiri bahwa seperti itu memang itu seperti kiriman. Jadi memang sengaja orang itu dendam, barangkali bukan seudon ya, tapi tidak mungkin hal itu terjadi kalau tidak ada yang Ganggu. bawa. Artinya siapa yang bawa? Berarti kiriman. Siapa yang ngirim? Berarti barangkali punya ada niat jahat yang untuk kepada seseorang tadi. Oke. Nah kalau begitu maaf nih lanjut lagi. Kalau Ibu mau curhat ya? Ya, bukan curhat, saya mau tanya dulu. Karena Iya. pada saat itu saya yang buka, terus nemploknya di saya itu gimana ceritanya ya? Makanya kalau kayak gitu, cara untuk menanggulanginya salah satu kalau itu diambil aja bisa dibakar. Sebelum kita bakar, baca-baca sholawat atau surat-surat tertentu, kita bakar aja. Insya Allah energi-energi yang ada di situ pasti akhirnya akan hangus dan akan musnah. Itu caranya seperti itu. Oke. Ya. Jadi Baiklah. mungkin kalau dari Cynthia sama Anita sebagai perempuan-perempuan gitu ya, mungkin kan kalian kan berasal dari tempat Daerah-daerah. mungkin dari daerah-daerah yang kuat cerita mitos. Cynthia bisa kasih pesan nggak buat semua orang, apapun itu kan di daerah kalian, daerah kita masing-masing. Di Indonesia kan berbagai macam suku, budaya, bangsa, dan kita juga punya cerita mitos, Ada. tentang itu. Untuk yang belum percaya atau menurut kamu gimana? Kamu aja. Jangan sompral kah atau Ya atau suruh percaya Kalau- boleh tapi jangan. Iya, kalau aku kayak aku percaya tapi bukan berarti kita selalu membenarkan apa yang orang ceritakan gitu. Jadi kalau aku kayak denger santet atau apa di Kalimantan itu banyak banget berita-berita itu. Dan banyak hal-hal kejadian-kejadian aneh yang katanya orang ada kiriman yang nggak benar gitu. Percaya-percaya nggak sih, cuman kalau buat aku menganggap itu adalah kayak peringatan aja dari Tuhan untuk kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan, banyak-banyak istighfar, ingat sama kesalahan apa yang pernah kita buat, pernah menyakiti hati orang lain atau siapapun di sekitar kita untuk selalu ya banyak-banyak minta maaf. introspeksi diri. Iya. Oke, pasti. Anita, Kalau aku, kalau memang di dunia ini ada makhluk lain sih aku percaya. Tapi balik lagi ke individunya. Kalau memang kita kuat, kita percaya kita punya Tuhan dan kita selalu mendekatkan diri sama Tuhan, niscaya sih mereka nggak akan ganggu kita. mungkin Mbak Mbak Jasmine nih yang biasa. ataupun bukan biasa, lu mah bahasanya yang biasa. Maksudnya pernah beberapa kali menjadi ibarat kata mediator ya dan punya sixth sense gimana nih Mbak? Mediator. Kan banyak yang pasti takut kalau misalnya dengar-dengar cerita gitu. Nah sih intinya sih sebenarnya semua kita serahin sama yang di atas, sama Tuhan. Apa Mbak? Lebih keras Kita nih. serahin semua kepada Tuhan karena semuanya itu nggak ada apa-apanya gitu di atas. Karena Tuhan tuh semua yang mengendalikan Jadi semuanya. jangan pernah takut. Jadi kita nggak usah takut sama Kekuatan mereka. itu tidak Betul. tidak sebesar dan Iya. tidak ada yang melebihi kekuatan Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya, dan mungkin dari
Mungkin saya tambahin sedikit, jangan takut sama siapapun kecuali sama Allah SWT atau Tuhan Maha Kuasa. Intinya kalau kita sendiri sebenarnya takutlah pada diri kita sendiri sebenarnya, bukan takut sama hantu atau sama jin atau sama preman dan sebagainya. Takut sama hantu yang ada diri kita, yaitu nafsu kita yang ada 4, nafsu mutmainah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu alwamah. Itu yang membelenggu kita. Kalau kita bisa menetralisir nafsu keempat kita yang berangasan, yang marah, yang suka foya-foya, yang suka berjudi dan sebagainya, maka kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Ya, terima kasih untuk Ustaz Repati, buat Jasmine, Cynthia, buat Anita, Hara, Yang buat jelas, semuanya. manusia itu kan diciptakan oleh Allah dengan derajat yang paling tinggi ya. Jadi ya. Sebagai manusia tetap kita harus percaya tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Raffi Ahmad. Saya Aida Dewi. Sampai ketemu lagi besok di Late Night Show.